Nama saya Karisna Nirmalasari, mahasiswa jurusan Manajemen 2019 yang kebetulan juga merupakan mahasiswa aktif berorganisasi yaitu di BPMU. Perkenalkan, saya Yuke. Nah, saya salah satu mahasiswa dari Universitas Macung Malang. Saya prodi Farmasi, mahasiswa aktif semester 7. Saya Brandon, saya merupakan mahasiswa Universitas Macung, khususnya dari prodi Desain Komunikasi Visual angkatan 2017. Nah, kali ini aku mau bercerita seputar tentang skripsi. Jadi di sini aku bakal menceritain nih bagaimana pengalamanku ketika harus berorganisasi dan mengerjakan tugas. Di video kali ini aku mau bagi-bagi tips seputar PKL atau praktik kerja lapangan. Kalau menurut aku, tempat PKL yang cocok itu tergantung kita ngejalaninya ya. Tapi yang penting yang pertama tadi, sesuai atau enggak sama pembelajarannya, atau sesuai atau enggak untuk capaian pembelajaran yang diminta. Karena nanti kan setelah PKL kita ada sidang PKL. Nah, yang kita khawatirin itu takutnya nanti nggak bakalan ada atau pengalamannya itu kurang, sehingga kita itu nggak bisa kayak ngegali banyak ilmu di sana. Mungkin bagi kalian semua nih, baik yang sudah mau mendalami skripsi ataupun yang masih di semester awal, selalu punya pemikiran seperti skripsi itu tugas akhir yang serem banget sih, atau skripsi itu pasti makan waktu, jadi banyak yang nggak lulus tepat waktu. Nah, pertama-tama nih buat teman-teman semua, hilangkan semua pemikiran macam itu. Karena di sini aku ingin mengasih gambaran ke kalian semua tentang skripsi itu seperti apa sih. Ada banyak mata kuliah untuk anak SMK, yang anak SMK itu lebih pro daripada anak SMK. Nah, jadi di situ aku ngerasa agak kesusahan, apalagi aku ngerasa di kelas aku tuh banyak anak yang menurut aku pinter, jadi itu harus kompetitif di sana. Kesulitanku sendiri ketika menghadapi itu adalah aku harus benar-benar membagi waktu. Karena organisasi juga merupakan sesuatu yang penting sekali bagi hidup aku. Jadi di sini aku harus balance. Bagaimana sih aku harus mengerjakan tugas di waktu yang tepat, dan juga bagaimana aku harus melakukan organisasi di waktu tersebut. Selain itu, kesulitan yang saya alami ketika mengerjakan tugas adalah saya harus fokus ketika dosen mengajar melalui daring dan juga bagaimana tugas itu diberikan. Jadi menurut aku skripsi itu merupakan langkah terakhir di mana kita harus bisa membuktikan apa aja sih yang udah kita pelajarin selama 4 tahun berkuliah. Nah, kalau kayak aku di desain komunikasi visual, pasti kalau tentang tema yang harus dipilih itu tema mengenai hal yang kita minatin atau yang kita dalamin. Salah satu contoh peminatan saya yaitu tentang 3D. Oleh karena itu, aku pun juga mengambil tema skripsi yang berhubungan dengan 3D. Jadi benar-benar pastikan memilih tema untuk skripsi itu sesuai dengan yang kalian suka, yang kalian serg, yang memang kalian kuasai. Setiap prodi pasti ada capaian pembelajarannya, di mana itu pasti harus kepenuhin waktu kita PKL. Yang pertama, kita juga harus banyak-banyak konsul ya ke dosen pembimbing. Kita maunya PKL di mana, dan apakah tempat PKL itu udah mencakupi kayak pembelajaran yang diminta sama kampus kayak gitu. Nah, terus jangan lupa juga banyak konsul atau kriteria rumah sakit atau tempat apa sih yang seenggaknya direkomendasiin sama kampus itu kayak gimana. Tapi yang penting buat aku itu, yang penting capaian pembelajarannya dan akreditasinya itu lumayan bagus, karena itu yang menentukan ilmu atau pengalaman kita waktu PKL. Sering-sering kalian harus konsul ke dosen mengenai penulisan kalian. Pertama, agar kalian itu bisa tahu kalian salahnya di mana sih. Jadi jangan kalau kalian mau konsul itu tahu-tahu di akhir ketika kalian sudah jadi semua, karena itu pasti repot banget. Jadi lebih enak misalkan per bab itu yang dikonsultasikan. Jadi ketika misalkan di bab pertama terus dibilang oh ada yang kurang seperti cara penulisannya, cara citasi atau apa. Nah, pasti kan kita selalu berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki. Jadi mungkin ketika masuk bab 3 kita sudah bisa memahami, oh dosen pembimbing kita itu maunya model penulisannya seperti apa. Karena semakin kamu nyaman sama itu dosen, otomatis aku ngerasa kamu bakalan lebih rajin. Menurut aku tips and triknya semua dosen itu sama ya, tapi gimana caranya kamu bangun relasi sama dosenmu itu tadi. Lalu selanjutnya ini tips dan trik ketika menyusun skripsi ini. Saranku yaitu benar-benar membagi waktu. Karena membagi waktu sendiri itu sangatlah penting. Karena aku yakin walaupun di semester akhir pekerjaan kita bukan cuma skripsi aja, dan pasti banyak lagi. Apalagi kalau di skripsi kan baik dari penulisan ataupun karya ataupun penelitian itu harus benar-benar maksimal, yang benar-benar memakan waktu. Penting bagi teman-teman yang juga berorganisasi untuk membuat timeline agar setiap minggunya teman-teman bisa mengkoordinasi bagaimana kapan teman-teman harus mengerjakan tugas, kapan teman-teman harus melakukan rapat organisasi. Kedua,
prioritaskan sesuatu yang lebih besar dulu. Maksudnya di sini adalah mana deadline yang lebih dekat, lebih baik teman-teman mengerjakan hal tersebut. Yang ketiga, teman-teman jangan berpikir bahwa tugas merupakan sebuah beban, karena itu akan membebankan diri teman-teman sendiri. Mungkin ini tidak mudah untuk dikerjakan, tetapi jika teman-teman memiliki hati yang lapang dan bersungguh-sungguh, maka semua tugas akan membuahkan hasil yang memuaskan.